Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali ya dengan pembahasan-pembahasan soal untuk menghadapi UP nanti. Alhamdulillah ya kelihatannya bunda-bunda di sini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan juga sampai waktunya nanti kita selalu diberi kekuatan fit terus ya, sehat selalu. Amin. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi ya. Selamat malam Pak Ilmi. Sebelum kita ke pembahasan soal, adalah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mungkin bunda-bunda ya di sini perlu diketahui pada malam hari ini pertemuan terakhir di RGS 20. Jika Bunda masih berminat untuk melanjutkan kembali bimbelnya, nanti bisa menghubungi Bu Artiwi. Kita akan langsungkan untuk besok malam itu di RGS 21. Silahkan jika ingin bergabung kembali nanti bisa menghubungi Bu Artiwi. Ya, malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Ya, silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat serta Bapak Ibu nanti dikabulkan hajatnya untuk bisa lulus UP ya Bapak Ibu, baik UKIN maupun UP. Nah Bapak Ibu ini termasuk angkatan yang istilahnya uji coba ya, uji coba program baru Bapak Ibu. Namanya uji coba program baru ini Bapak Ibu nanti pasti akan ada sesuatu yang surprise istilahnya itu biasanya ya. Kalau masih baru itu rata-rata itu kemungkinan gagalnya itu lebih tinggi Bapak Ibu. Ya, ini bukan menakut-nakuti, tapi karena barang baru, jadi materinya itu kita juga mereka-reka kan ya. Belum tahu ya Pak Ilmi ya, seperti apa tahu pasti. materinya. Materinya belum tahu pasti, tapi dari keterangan-keterangan yang kami dapatkan itu memang hampir mirip soalnya itu dengan soal-soal yang sebelumnya. Namun Bapak Ibu ini diberi keringanan itu tidak diuji untuk terkait dengan materi yang diajarkan. Artinya profesionalnya itu dikurangi. Jadi yang lebih banyak di sini pedagogik, tapi materi itu tetap ada. Tetap ada, cuman tidak materi murni. Misal matematika begitu bukan seperti yang kemarin kita ajarkan, ya, tapi matematikanya itu mengarah ke pedagogik, ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada ruginya kemarin kita belajar sehingga Bapak Ibu juga bisa menguasai materi pelajaran yaitu PGSD. Nah, pada malam hari ini nanti kita spesifik ke PCK Bapak Ibu ya. Jadi untuk UP-nya itu di sini terbagi menjadi 3 yaitu studi kasus, kemudian SJT dan PCK. Nah, PCK ini nanti Bapak Ibu memang sebagai seorang guru itu sebenarnya ketika kita di universitas dulu sudah diajarkan ya.
Namun kadangkala memang kita itu ya namanya sudah lama ya belajar, jadi kadangkala kita itu lupa. Baik Bapak Ibu, nanti kita fokusnya ke situ ya. Jadi kalau UKIN itu hampir mirip ya, buat RPP, video, portofolio sama. Kemudian yang UP ini yang sedikit berbeda dan Bapak Ibu itu sebenarnya diringankan. Biasanya soalnya 120 jadi 60. Tapi kalau soalnya itu sedikit, itu kemungkinan gagalnya lebih tinggi Bapak Ibu, daripada yang soalnya itu lebih banyak. Namun tidak usah khawatir Bapak Ibu, tidak usah pesimis. Kalau Bapak Ibu itu melihat dan menguasai materi pedagogik, bisa dipastikan itu Bapak Ibu sudah kurang lebih 70% sudah menguasai soal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu itu bisa menguasai pedagogik, itu kurang lebih 70% sudah menguasai soal UP. Ya. Baik Bapak Ibu, lah di sini kalau kita lihat ya itu ada kepribadian. Kepribadian kemarin sudah diberikan Bu Dewi ya. Sudah, terkait Pak. kepribadian ya sama sosial. Kemudian nanti cara merumuskan indikator, berarti nanti hubungannya dengan KKO. KKO itu tetap berguna walaupun kurikulumnya berganti Bapak Ibu ya. Jadi KKO itu wajib dikuasai Bapak Ibu. KKO ya. KKO itu apa Bapak Ibu? Kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional. Baik itu kata kerja operasional untuk sikap, untuk pengetahuan, dan untuk keterampilan. Ya. Nah, itu Bapak Ibu kuasai karena itu nanti kaitannya dengan pedagogik ya. Kaitannya dengan PCK. Kemudian Bapak Ibu di sini menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk persiapan pelaksanaan dan evaluasi. Loh, materi ajar. Materi ajar ya, mengevaluasi persiapan pelaksanaan evaluasi. Artinya di sini nanti Bapak Ibu pasti ditanya terkait dengan sintak. Nah, ya tidak ada lain ya nanti paling ya PBL, PJBL, Discovery itu jelas keluar yang seperti itu ya. Karena di sini di PPT yang saya buka ini seperti ini keterangannya ya. Kemudian di situ ada melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Selanjutnya mengevaluasi, ini nanti ada kaitannya dengan penilaian Bapak Ibu. Ada kaitannya dengan penilaian. Nah, ada refleksi, ada pengembangan diri. Nah, jadi ya seputar itu Bapak Ibu ya. Oke, tidak lama-lama langsung saja saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Istilahnya di sini sharing ya. Jadi ada yang dulu seangkatan dengan kami, namun Bapak Ibu belum berhasil, tidak apa-apa, tidak usah putus asa. Ya, siapa tahu rezekinya untuk tahun ini ya, Bu ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, semakin sulit mendapatkannya, itu syukurnya besok itu semakin tinggi ya. Nah, jadi rasa syukurnya itu semakin tinggi ya karena sulit untuk mendapatkan. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita awali dengan teori belajar. Ini berkali-kali kita ulangi, namun kadangkala Bapak Ibu ini ya ada lupanya lah gitu ya. Baik, kita awali dengan teori belajar. Pasti Bapak Ibu sudah tahu kalau terkait dengan teori belajar itu ada behavioristik, ada apa lagi Bapak Ibu? Coba salah satu ada yang menerangkan biar yang lainnya sudah paham. Ada teori apa saja Bapak Ibu kalau kita membahas teori belajar? Silakan, enggak apa-apa. Salah pun enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Salah itu lumrah ya dalam belajar ya. Oke, silakan.
Teori behavioristik tentang Ya, tingkah terus. laku, perilaku. Ya, Terus teori konstruktivisme tentang apa? Tentang sikap Pengetahuannya sendiri. iya. Membangun pengetahuannya sendiri ya. Iya, Berarti membangun sudah mulai hafal pengetahuannya ya. sendiri. Oke, lanjut apa lagi, Bu? Teori apa? Gak diperbesar Pak Ilmu. Ini belum saya Teori- terangkan ya, jadi masih menguji Bapak Ibu. Teori apa Bapak Ibu? Humanistik. Humanistik. Oke, humanistik. Hubungan Terus satunya? dengan manusia. Ya, oke. Satunya lagi? Konstruktivisme. Apa lagi? Konstruktivisme tadi sudah tadi. Kognitif. Kognitif. Nah, oke, baik. Tentang Nah, pengetahuan. Bapak Ibu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi behavioristik ini kalau secara sederhananya itu mengutamakan hasil kan begitu ya. Jadi dia itu yang dilihat hasilnya. Prosesnya tidak seberapa diperhatikan. Jadi yang penting hasilnya. Makanya di sini kan terkait dengan dorongan, rangsangan, tanggapan, penguatan. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena yang diinginkan adalah hasil. Jadi kalau hasilnya itu kurang memuaskan, pasti diberi rangsangannya diganti. Siswanya kurang aktif, kurang ini. Nah, pasti nanti di situ diberikan penguatan, ya. Diberikan hadiah, diberikan semacam reward dan lain sebagainya. Supaya apa itu? Supaya nanti hasilnya itu bagus. Jadi behavioristik ini terpusat pada hasil. Nah, ciri-cirinya itu di sini ada rangsangan atau disebut stimulus, ada tanggapan atau respon. Nah, terus ada penguatan atau reinforcement. Kemudian siswa cenderung pasif. Nah, ini terkait dengan behavioristik. Nah, behavioristik ini yang menganut teori behavioristik ini siapa saja di sini? Satu, ada teori koneksionisme dari Trondijk. Nah, Trondijk itu cenderung ada hukum kesiapan, ada hukum latihan, ada hukum akibat. Jadi di situ itu siswanya disiapkan dulu, kemudian diberikan latihan-latihan, di drill begitu ya. Nanti akan mendapatkan hasil atau akibatnya. Itu namanya teori dari Trondijk. Nama teorinya adalah teori koneksionisme. Kemudian ada teori classical conditioning atau pengkondisian klasik oleh Pavlov. Nah, ini ada 4 proses, yaitu fase akuisisi, yaitu permulaan, diberikan stimulus awal, kemudian ada eliminasi, stimulusnya tadi itu dihilangkan sebagian, ada generalisasi, yaitu menyamakan stimulus, kemudian diskriminasi, membedakan stimulus. Ini 4 proses ya yang dilalui ketika menggunakan teori classical conditioning ya. Nah, memang kalau kita lihat behavioristik ini dia itu untuk uji cobanya itu dulu itu memang dari anjing Bapak Ibu ya. Jadi anjing itu diberi rangsangan berupa tulang, begitu nanti diambil lagi, terus nanti diganti gitu ya. Jadi dia itu dari situ ya, teorinya itu dari situ, kemudian diterapkan ke manusia ya.
Oke, yang selanjutnya yaitu ada teori operan conditioning atau pengkondisian operan oleh Skinner lah. Skinner ini cenderung perubahan tingkah laku itu akan terjadi apabila diberikan penguatan. Nah, penguatan itu ada dua. Ada penguatan positif, ada penguatan negatif. Penguatan positif itu ya biasanya yang Bapak Ibu lakukan. Anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, nanti akan Ibu beri permen. Nah, berarti Ibu menerapkan teori dari siapa? Skinner. Nah, ya. Yang bisa menjawab diberi acungan jempol. Ini Skinner juga. Itu namanya penguatan positif ya. Kemudian yang bisa menjawab diberikan tepuk tangan. Nah, itu Skinner ya. Jadi kita itu sebenarnya tidak terasa sudah menerapkan teori pembelajaran. Teorinya siapa? Itu Bapak Ibu tidak tahu ya. Tapi sudah menerapkan gitu ya. Sudah menerapkan. Ada penguatan negatif. Nah, penguatan negatif ini menunda atau tidak memberikan penghargaan, memberikan tugas tambahan. Oh, anak ini belum bisa, kasih tugas tambahan. Menunjukkan perilaku tidak senang. Nah, itu berarti penguatan negatif. Kemudian yang keempat, teori kognitif sosial oleh Bandura. Bandura mengemukakan 4 fase. Yang pertama itu yaitu menaruh perhatian. Jadi kita menaruh perhatian kepada peserta didik, mengingat perilaku model, memproduksi perilaku dan termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut ya. Jadi lebih condong di sini itu memproduksi perilaku ya. Jadi diberi contoh begitu ya. Diberikan model sebuah perilaku sehingga nanti anak-anak itu termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Ini namanya teori dari Bandura. Ya. Jadi intinya itu kesimpulannya untuk behaviorisme itu terkait dengan hasil Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada stimulus, ada respon ya. Ada reinforcement penguatan. Nah, sekarang ke kognitif. Kognitif itu di atasnya tadi. Jadi di sini itu lebih condong itu mengutamakan proses. Jadi kebalikannya yang tadi ya. Behaviorisme tadi mengutamakan hasil, kalau di sini mengutamakan proses. Kemudian yang diinginkan itu adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Jadi lebih condong itu pemahamannya. Ya, jadi yang penting anak-anak itu paham di situ, ya. Kemudian ada perubahan persepsinya anak itu, ya. Materi disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Jadi di sini Bapak Ibu itu kalau pengen menerapkan teori kognitif itu perbedaan gaya belajarnya, perbedaan minat anak. Nah, ini berarti mengarah ke kurikulum merdeka yang kita laksanakan ya. Tapi sebenarnya kurikulum merdeka itu ya sudah kita laksanakan ya. Kalau kita itu sebelum pembelajaran itu sudah mendiagnosis anak kan begitu ya. Namanya apa Bapak Ibu? Evaluasi apa namanya? Sudah kurikulum merdeka apa belum ini ya? Sudah, Pak. Ya lah. Biasanya di awal tahun pelajaran itu diagnostik, Pak. Diagnostik itu besok keluar loh Bapak Ibu ya. Ada 3 itu apa? Diagnosis, terus apa lagi Pak itu Pak? Diagnostik, sumatif, Formatif, ya. sumatif. Ya. Oke, nanti ada kok itu, ada materinya nanti ya. Mana aku belum ikut nambah dengan
Siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Jadi kalau tadi pasif, kalau behaviorisme tadi itu pasif karena kalau orang Jawa itu ngatakan jaga no gurune ya. Jadi yang cenderung aktif itu gurunya. Kalau kognitif ini siswanya itu sudah mulai kreatif, sudah mulai aktif lah. Mandiri. Teorinya siapa saja ini yang mengikuti kognitif ini? Teorinya Piaget ya, kognitif Piaget. Ya. Nah, di sini ada sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Sensori motor ya, mulai memegang, menghisap, menangis kan gitu ya. Bermain, meniru, ya bahasanya itu nonverbal ya. Nah, kemudian praoperasional itu 2 sampai 7 tahun sudah mengalami perkembangan bahasa yang sangat pesat. Nah, bersifat egosentris ya. Berpikirnya tidak dapat diubah, cenderung berpikir memusat. Jadi masih egonya tinggi ya. 2 sampai 7 tahun. Nah, baru 7 sampai 11 tahun ini sudah mulai memahami operasi hitung ya, mampu mengklasifikasi, mampu memahami prinsip penjumlahan, volume, luas, berat dan sebagainya. Makanya volume, luas, berat itu dikasihkan di kelas berapa Bapak Ibu ayo? Kelas atas. Kelas ini ya, kelas 5. Atas kan ya. Kenapa kok enggak dikasihkan ke kelas bawah? Kelas bawah kan masih ini. Ya, masih ya. Kasihkan materinya ya. Oke, lanjut berikutnya yaitu 11 tahun ke atas namanya operasional formal. Sudah bisa memberikan alasan ya. Biasanya anak SMP ya ini ya, 11 tahun ya. Ya. 11 tahun itu kelas 6. Kelas 6, Pak. 11 tahun ke atas, jadi mulai kelas 6 itu sudah bisa memberi alasan loh. Ya. Bapak Ibu kalau tanya anak-anak itu sudah bisa memberikan alasan, itu sudah bisa anak-anak itu ya. Kenapa kok seperti ini nak gitu, sudah bisa menjawab dia ya. Nah ini terkait dengan tahapan-tahapan pada teori perkembangan kognitif Piaget. Kemudian ada juga yang ikut kognitif yaitu Gagne ya. Dari Gagne teorinya namanya pemrosesan informasi. Jadi belajar itu diibaratkan seperti komputer gitu Bapak Ibu ya. Jadi belajar itu ibaratnya seperti komputer. Jadi ada dimasukkan ke sekolah, diproses gurunya, nanti ada output. Nah itu namanya proses dari teori Gagne ya, seperti itu. Kemudian ada teori Brunner, ini sering keluar ini. Jadi kalau memberi pembelajaran itu diawali dengan benda nyata dulu Bapak Ibu ya. Jadi benda nyata dulu, dikenalkan dengan benda nyata atau disebut enaktif. Kemudian baru ke gambar ikonik, baru ke simbolnya, simbolik. Jadi kalau matematika begitu ya, teorinya itu Bapak Ibu, kalau di pedagogiknya itu tidak boleh langsung 1 tambah 1 berapa nak? Tidak boleh begitu. Jadi digiring dulu dari benda nyatanya. Dibawakan apel begitu misalkan. Bawa apel 3 ya kan. Nah, yang kanan megang apel 1, yang kiri megang apel 2, kemudian digabungkan itu kan jadi penjumlahan ya kan. Nah, itu namanya dikenalkan dengan benda nyata dulu. Ini Ibu bawa apel 1 nak, yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri ada 2. Berarti kalau digabungin berapa ya? Coba dihitung. Jadi enaktif dulu, baru nanti dialihkan ke gambar. Jadi biasanya di kelas 1 itu selain dikenalkan dengan benda nyatanya, biasanya di situ digambar ya. Gambar buah apel 1 ditambah buah apel 2, begitu. Nanti disuruh gambar jawabannya itu gambar juga, begitu ya Bapak Ibu ya. Yang kelas rendah ada di sini? Ada Pak. Ya, lah kalau membelajarkan
matematika seperti ini Bapak Ibu? Atau langsung saja 1 tambah 1 sama dengan berapa anak-anak gitu? Tidak, Pak. Tidak ya, jadi benda nyatanya ya. Kadang dipakai sedotan gitu ya, suruh menghitung ya. Nah, berarti secara tidak langsung Bapak Ibu itu sudah menerapkan teorinya Brunner, baru ke simboliknya yang ketiga. Baru dikenalkan ke simbolnya ya, dikenalkan dengan simbol matematikanya. Seperti itu ya. Kemudian ada teori bermakna dari Ausubel. Jadi belajar itu harus bermakna ya, intinya seperti itu. Oke, konstruktivistik ini apa Pak? Yang ketiga teori belajar konstruktivistik itu adalah siswa itu diberi kesempatan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Jadi tidak langsung dicekoi dengan materi. Ya, jadi biar nanti anak-anak itu digiring untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Dengan cara apa Pak? Biasanya itu kalau PBL itu ya dikasih dengan stimulus dulu ya di situ ya. Dikasih rangsangan dulu berupa video ya Bapak Ibu ya. Biasanya seperti itu kan. Nah ini saya bercerita ini nanti ada kaitannya dengan soal-soal yang Ibu hadapi itu Bapak Ibu. Studi kasus. Iya Pak, iya. Makanya saya cenderung di sini banyak cerita itu kenapa? Karena kan Anda masih mereka-reka soalnya. Dan soal-soal studi kasus seperti yang saya ucapkan tadi itu, ya, yang saya jabarkan tadi itu besok bisa jadi itu keluar, Bapak Ibu. Ya. Jadi di situ itu diberikan stimulus video, lah anak-anak nanti digiring untuk diskusi, disuruh nemukan sendiri dengan panduan dari LKPD. Ya. Nah, biasanya itu Bapak Ibu kadang enggak buat LKPD. Ayo yang enggak buat LKPD langsung saja ceramah dari awal hingga akhir ada. Itu. Ada orangnya di sini? Ada pasti ya. Ada Pak. Biasanya Ada LKS-nya sendiri. Beli LKS, Pak. Iya, Bapak Ibu ya. Kalau mau PKG baru pakai itu, Pak. Iya. Penilaian dari sekolah. Kalau ada supervisi baru ya, ada Iya, medianya, ada LKPD-nya, begitu ya Bapak Ibu ya. Iya, Kalau Pak. nggak ada ya kembali semula begitu ya. Nggak apa-apa, ini kan kita sebagai guru kan ya, ngoncei. Jujur, Pak. Nggak apa-apa ya, jadi kita sama-sama perbaikan lah gitu ya. Ya nggak mungkin kita 100% bagus gitu ya, nggak mungkin juga ya Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya memberi kesempatan. Jadi konstruktivistik ini kalau Bapak Ibu menerapkan teori ini, jadi Bapak Ibu itu lebih banyak mendengar anak. Lebih banyak mendengar anak untuk berpendapat. Ya. Terus menjelaskan gagasan, ide, dan menceritakan pengalamannya. Begitu. Jadi Bapak Ibu itu cenderung itu ke situ. Lebih banyak memberi kesempatan kepada anak untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, ide. Anak-anak disuruh bercerita tentang pengalamannya terkait dengan hak dan kewajiban kalau di PKN ya. Jadi di situ Bapak Ibu. Ayo anak-anak coba ceritakan terkait pengalaman kalian, hak-hak yang ada di rumah, ceritakan gitu. Jadi kalau di situ berarti nanti kan anak-anak berpikir. Kalau sudah berpikir seperti itu berarti anak-anak nanti membangun pengetahuannya sendiri. Berarti Bapak Ibu kalau seperti itu lebih banyak memberi anak-anak itu kesempatan, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan konstruktivistik ya. Tapi kadangkala kita itu tidak menggunakan satu teori lah Bapak Ibu ya. Jadi berbagai macam teori dikumpulin jadi satu begitu kadangkala ya. Jadi ya kadangkala di drill anak-anak, kadangkala juga diberi kesempatan. Nah, berarti Bapak Ibu tidak menggunakan satu teori begitu. Boleh Pak seperti itu, boleh. 4 teori digabungin jadi satu tidak masalah, tidak apa-apa ya Bapak Ibu.
Jadi sesuai kebutuhan anak, sesuai kebutuhan peserta didik kita. Lah di sini ada berikut aliran konstruktivisme. Di sini ada konstruktivisme John Piaget ya. Nah, di sini ada asimilasi, ada akomodasi. Apa itu asimilasi, Bapak Ibu? Proses mendapatkan informasi dari dan pengalaman baru. Kita contohkan anak-anak itu ketika pertama kali lihat api itu pasti api itu panas kan begitu ya. Ya. Dan api itu berbahaya kan begitu kan ya menurut anak-anak. Kemudian fase selanjutnya yaitu akomodasi. Oh ternyata setelah melihat ibunya masak loh. Ternyata api itu ya enggak selamanya berbahaya kan begitu ya. Ternyata ada manfaatnya. Nah, berarti yang tadinya awalnya tadi itu dia berpikir api itu berbahaya, ternyata akomodasi, dia menyesuaikan, membangun ulang kembali. Oh, ternyata api itu tidak selamanya berbahaya. Juga bermanfaat untuk memasak, untuk memanggang dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari contoh yang saya utarakan tadi itu kira-kira Bapak Ibu paham antara asimilasi dengan akomodasi? Mas. Insya Allah Pak. Bisa Pak? Bisa ya? Nah jadi proses awal anak dalam menerima informasi, kemudian dia menyesuaikan informasi berikutnya, itu berarti akomodasi. Ya, jadi dia itu proses membangun kembali. Kan awalnya dia menyatakan bahwa api itu berbahaya kan begitu ya. Setelah dilihat-lihat, setelah diteliti-teliti di dapur loh. Ibu kok bisa juga jadi sahabat. Apa ternyata. Nah, berarti dia menyesuaikan pengetahuan yang awal tadi. Ya. Nah, penyesuaian itu namanya akomodasi. Ya. Oke, sudah paham lah ini ya. Kemudian ada Vygotsky. Vygotsky itu belajar menekankan interaksi dengan orang lain atau disebut sosiokultural ya. Jadi belajar itu Bapak Ibu itu kaitannya dengan interaksi dengan orang lain. Jadi orang itu bisa berkembang manakala orang itu berinteraksi dengan orang lain ya Bapak Ibu. Ini di teorinya Vygotsky ya. Kemudian teori yang keempat humanistik. Humanistik ini memanusiakan manusia, membangun kepribadian murid, cenderung ke situ. Membangun kepribadian Bapak Ibu di sini ya. Humanistik jadi memanusiakan manusia itu artinya Bapak Ibu itu condong itu ke pembangunan kepribadian anak. Nah, pembangunan kepribadian anak. Wah, ini kan nanti masuknya ke profil pelajar Pancasila, Pak. Ya, masuknya ke situ ya. Nah, jadi di situ itu cenderung Bapak Ibu itu pembentukan kepribadian ya. Nah, misal akhlak lah gitu ya. Kalau menurut kita ya seperti itu ya, akhlak. Ini condong ke humanistik, jadi tidak melulu ke pengetahuannya tadi. Jadi misalkan itu anak-anak itu ditanamkan itu rasa tanggung jawab ketika mengerjakan tugas, berarti Bapak Ibu menanamkan kepribadian kan di situ kan ya. Nah, ini berarti Bapak Ibu menerapkan teori humanistik. Jadi tidak melulu kok dikejar materi saja. Jadi adabnya itu lebih condong digarap lebih dulu. Kira-kira Bapak Ibu itu anak-anak itu lebih berhasil kalau dia itu adabnya digarap dulu atau pengetahuannya digarap dulu Bapak Ibu? Ada Pak, akhlaknya dulu. Dengan akhlak itu nanti anak-anak itu kan cenderung mendengarkan gurunya. Ya kan, dia tahu, oh kalau ada orang berbicara itu wajib untuk didengar. Itu namanya menghormati orang yang bicara kan gitu ya. Lah, kadang-kala belum terbentuk seperti itu di kelas. Sehingga apa? Diterangkan gurunya itu ya kadang rame sendiri kan ya.
Karena belum terbentuk tadi adabnya itu sopan santun terhadap guru lah. Humanistik itu condong ke sana, larinya itu digiring ke sana. Memanusiakan manusia. Ya, memanusiakan manusia ya. Kemudian ada sibernetik di sini itu kaitannya dengan daring Bapak Ibu ya. Seperti sekarang ini pembelajaran yang kita lakukan ini berarti sudah sibernetik ya. Pengolah informasi, pemikir dan pencipta. Kipas angin. Sini, Ada teori belajar David Ekal, pengalaman konkret. Pengalaman konkret itu artinya anak itu sudah mengalami secara langsung, belum memecahkan, ya. Jadi dia mengalami tapi belum memecahkan. Aktif reflektif itu mampu memahami permasalahan, tahu akar masalahnya. Nah, itu aktif reflektif. Konseptualisasi itu dia mampu menganalisa dan mampu memecahkan masalah. Jadi yang ketiga ini konseptualisasi, mampu memecahkan masalah. Yang kedua tadi tahu akar masalahnya, kemudian mampu memecahkan masalah. Dan yang keempat, orientasi, ini yang kita harapkan. Dengan mampu memecahkan masalah, anak-anak itu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu ya. Jadi ada konkret, ada aktif, ada konseptualisasi, ada eksperimentasi. Ya, tahu ya Bapak Ibu ya di sini ya, konkret itu mengalami, aktif itu tahu akar masalahnya, konseptualisasi itu mampu memecahkan, eksperimentasi itu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang kita ke teorinya ya. Teorinya di sini. Oke. Ada soalnya di bawah. Nah, ini Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Karena ini pertemuan terakhir ya, pemantapan, makanya saya cenderung banyak ngomongnya ya daripada nanti ke soal-soal ya. Oke Bapak Ibu, coba kita lihat. Nah Bapak Ibu perhatikan di sini itu cenderung Bu Anggun itu lebih menekankan pada keaktifan peserta didik, critical thinking, menyusun konsep-konsep serta memahami makna dari hal-hal yang dipelajari. Teori yang mendukung dari pemaparan di atas adalah kira-kira apa Bapak Ibu? Menyusun konsep-konsep artinya dia membangun pengetahuannya sendiri. Nah, critical thinking ya berarti dia itu disuruh untuk mencari pengetahuannya sendiri. Berarti apa ini Bapak Ibu? Konstruktivis. Kalau ada soal seperti ini berarti mengarah ke konstruktivisme. Nah, ada reward, ada punishment. Reward itu apa Bapak Ibu? Penghargaan. Kalau punishment? Hukuman. Lah, teori apa kira-kira yang mendasari seperti itu Bapak Ibu? Behaviorisme itu kan cenderung ke penguatan kan ya, stimulus, respon, reinforcement. Lah, reinforcement ada dua Bapak Ibu, masih ingat tadi yang saya terangkan? Reinforcement positif dan negatif. Yang reward itu termasuk reinforcement apa? Apa Pak? Kalau reward positif. Kalau punishment? Negatif. Nah, berarti masuknya ke teori apa? Behaviorisme. Ya, oke, lanjut. Sekarang coba kita lihat fase pengalaman konkret. Nah, fase pengalaman konkret. Pengalaman konkret tadi apa Bapak Ibu? Nyata. Pengalaman konkret. Langsung. Mengalami kan ya. Mengalami. Berarti yang mana yang mengalami? Menceritakan. Mampu menceritakan sebuah kejadian, melihat. Mampu memahami permasalahan berarti tahu akar masalahnya. Berarti ini yang kedua kan tadi ya, aktif tadi ya.
Ya. Nah, aktif reflektif tadi ya. Kemudian mampu memecahkan masalah. Tadi apa Bapak Ibu? Mampu memecahkan masalah itu konsep Ya, ya. konseptualisasi ya kan. Mampu membuat peraturan berarti ini sudah eksperimen. Apa Bapak Ibu? Sudah apa tadi? Wah, Itu membuat ini peraturan. berarti Bapak Ibu tadi sudah lupa ya. Konkret itu mengalami, aktif reflektif itu tahu akar masalahnya. Konseptualisasi itu mampu memecahkan masalah. Eksperimentasi itu mampu mengaplikasi. Nah, sekarang coba kita lihat. Mampu memahami permasalahan berarti urutan yang kedua tahu akar masalahnya kan ya. Namanya apa tadi? Aktif reflektif. Mampu menceritakan sebuah kejadian artinya dia sudah mengalami kejadian. Mampu memecahkan masalah berarti konseptualisasi. Mampu membuat peraturan berarti dia sudah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti termasuk apa? Eksperimentasi tadi ya. Oke, lanjut berikutnya. Menjadi manusia yang ideal, menjadi manusia yang dicita-citakan, menjadi manusia yang mampu mencapai manusia. Kan yang digarap itu kan kepribadiannya berarti memanusiakan manusia. Iya, humanistik ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun Bapak Ibu lihat soalnya sekejap saja, sudah tahu jawabannya Bapak Ibu ya. Nggak harus dibaca semua saja loh, sudah tahu jawabannya Bapak Ibu ya. Oke, lah ini di sini ada gambar-gambar. Berarti apa Bapak Ibu? Ikonik. Urutan yang pertama tadi apa? Teorinya siapa ini? Enaktif. Brunner, Pak. Ya, Brunner. Enaktif, ikonik, Simbolik. Enaktif itu cenderung ke benda nyata. Ikonik itu dikenalkan dengan gambar-gambar, dikenalkan dengan visualisasinya. Ya. Oke. Kemudian baru ke simbolnya. Nah ini. Jadi di sini tuh pembelajarannya itu cenderung ke pengetahuan motorik. Motorik itu ya dengan sentuhan, gigitan, pegangan benda-benda nyata, konkret. Berarti termasuk apa ini? Enaktif. Ya. Nah, berarti dikenalkan dengan dunia nyatanya dulu atau benda nyatanya dulu ya, enaktif. Oke, selanjutnya ada hukum persiapan, diberi latihan-latihan. Tadi teorinya siapa itu? Trondik ya. Jadi mengajak berdoa dulu, diperiksa kehadirannya. Kan begitu biasanya Bapak Ibu anak-anak, ayo berdoa dulu. Nah, berdoanya itu jangan dikuasai sendiri Bapak Ibu. Namanya ibu yang aktif. Kalau berdoa itu yang mimpin anak-anak, biar anak-anak yang aktif. Kan membuat modul ajar kan begitu Bapak Ibu isinya ya. Siswa memimpin berdoa gitu. Jangan guru menyuruh siswa untuk berdoa. Jangan begitu kalau buat modul Bapak Ibu ya. Di deskripsi sintaknya itu jangan seperti itu ya. Jadi cenderung ke peserta didiknya yang kita aktifkan ya. Memeriksa kehadiran siswa dan menyampaikan manfaat materi. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan. Jadi ada teori kesiapan, ada teori latihan-latihan tadi ya. Kemudian habis itu ada akibat. Ya berarti teori koneksionisme oleh Trondik. Ya, oke. Nah, reinforcement Bapak Ibu. Reinforcement berarti apa ini? Dukungan. Punishment. Ya, behavioristik ya. Kalau ada reinforcement di situ berarti behavioristik
Behavioristik. Ada stimulus respon Bapak Ibu. Behavioristik ya. Oke, lanjut berikutnya. Mencoba, mencari, menemukan berarti konstruktivis. Menemukan. Kan di sini disuruh mencari sendiri kan ya, mencoba ya kan, menemukan, menganalisasi, menyusun rumus. Nah, berarti membangun pengetahuannya sendiri, berarti namanya konstruktivis. Oke, lanjut berikutnya. Sibernetik itu kaitannya dengan teknologi ya, memungkinkan belajar jarak jauh seperti sekarang ini berarti termasuk sibernetik ya. Kalau enggak paham tanya Bapak Ibu, enggak apa-apa ya, disela Bapak Ibu ya. Nah, guru memberikan tepuk tangan. Tepuk tangan itu termasuk apa? Reinforcement, tepuk tangan, acungan jempol. Nah, itu termasuk termasuk reinforcement. Nah, reinforcement itu teorinya siapa? Skinner ya. Skinner itu menganut teori belajar apa? Behaviorisme ya. Oke. Nah, ini Ausubel. Ausubel mengatakan bahwa belajar dengan penemuan yang bermakna. Ya. Oke, selanjutnya di sini memberikan pujian. Nah, pujian termasuk penguatan kan ya, reinforcement ya, berarti behavioristik ya. Wah, cenderung yang paling banyak itu behavioristik berarti ya. Oke, PAC kecuali nih menghadapkan anak pada situasi yang membingungkan. Teori behavioristik itu kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Stimulus dan respon. Nah, di sini ya diberikan stimulus. Nah, oke, selanjutnya yaitu lah kalau di sini seperti ini Bapak Ibu. Materinya disusun dengan pola sederhana dan kompleks, harus memahami masing-masing individu. Kemudian proses belajar harus memiliki makna agar keberhasilan tercapai, mengamati perbedaan. Berarti ini termasuk teori apa? Kognitif. Lah, biasanya itu perbedaan apa sih Bapak Ibu yang kita harus gali itu perbedaan apa sih? Perbedaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, Pak. Perbedaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perbedaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Loh, ketika Bapak Ibu mendiagnostik anak itu loh, yang didiagnostik itu apanya? Gitu loh maksud saya. Gaya belajarnya. Masing-masing anak kan berbeda-beda. Terus apa lagi? Karakteristik anak. Terus apa lagi Bapak Ibu? Minatnya. Nah, maksudnya mengamati perbedaan di situ ya. Begitu maksudnya itu lah. Anak enggak suka olahraga, disuruh buat puisi tentang olahraga kan enggak cocok Bapak Ibu ya. Anak ini sukanya itu memasak begitu misalkan ya. Berarti nanti sampean buat puisi tentang memasak nak ya, enggak apa-apa gitu ya. Nah, anak pasti senang kan gitu ya. Karena sesuai dengan minatnya kan gitu ya. Nah, maksudnya mengamati di situ itu tujuannya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau gaya belajarnya di situ itu audiovisual ya, berarti Bapak Ibu itu nanti kan kalau medianya itu ya berupa video kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi mengamati perbedaan itu fungsinya di situ ya, fungsinya di situ tadi ya. Oke, selanjutnya kita ke penilaian Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan teori belajar? Sepertinya sudah menguasai dan ngelontok sepertinya ya. Sudah sampai hilang, Pak. Ngelontok sampai hilang. Oh, jangan sampai hilang, Bu. Ini belum UP ya, belum UP nanti hilang. Mana ini ya? Lupa ingat, Pak.
Saya kalau belajar gini ngasihkannya itu santai, tapi yang penting Bapak Ibu itu kan tadi saya menerapkan teori kognitif Bapak Ibu ya. Jadi cenderung ke pemahaman saya itu, menanamkan pemahaman. Kalau Bapak Ibu itu paham, dikasih soal apapun itu ya jelas bisa ngerjakan. Kalau Bapak Ibu teorinya saja atau materinya saja enggak paham, diberi soal kira-kira bisa jawab apa enggak? Tidak, Pak. Ya Tidak paham. Makanya saya di sini condong itu memberikan pemahaman sehingga ketika ada studi kasus sudah bisa menjawab gitu. Oh, ini masuk teori ini nih. Nanti mengarahnya ke sini nih ya. Itu sudah bisa menebak Bapak Ibu. Gitu, karena sudah tahu teorinya gitu ya, sudah tahu materinya dan Bapak Ibu menguasai. Nah, di sini penilaian ini nanti larinya ke evaluasi tadi loh Bapak Ibu ya, evaluasi lah. Di sini Bapak Ibu kalau melakukan evaluasi itu tidak boleh dilihat anak itu kaya, anaknya pejabat, ini anaknya teman saya ini sama guru, ini anak ini cantik. Nah, itu berarti Bapak Ibu itu cenderung subjektif. Nah, padahal prinsip penilaian, prinsip evaluasi itu harusnya itu objektif. Objektif. Tidak boleh subjektif. Nah, ini studi kasus ini ya. Jadi cenderung kadangkala itu, wah ini anaknya guru yang ada di sini nih. Kalau saya nanti ngasih nilai gini kan nanti nggak enak ini ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Berarti Bapak Ibu tidak objektif dalam penilaian lah. Penilaian objektif itu berbasis pada standar. Standarnya gimana penilaiannya? Ya itu yang diterapkan. Nggak boleh lihat, oh ini karena ini cantik nilainya tinggi, karena ini kurang cantik nilainya rendah. Nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Terpadu artinya di situ terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Holistik itu mencakup semua aspeknya. Kalau menilai itu ya nggak hanya menilai pengetahuannya saja Bapak Ibu, kan nggak fair itu ya. Jadi tiga-tiganya itu ya harus dinilai kan begitu. Sikap anak itu bagaimana, keterampilannya bagaimana, pengetahuannya bagaimana, ketiganya itu. Ekonomis itu efisien dan efektif. Ya, transparan itu artinya bisa diakses semua pihak, enggak boleh pakai rahasia-rahasiaan. Ya, jadi transparan bisa diakses oleh semua pihak. Wali murid juga bisa tahu nilai anaknya kurangnya apa. Nah, itu ya. Valid, mampu mengukur kompetensi. Jadi sesuai dengan indikatornya kan gitu. Indikatornya di situ apa kan begitu ya. Nah, kemudian beracuan kriteria artinya didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, edukatif, mendidik dan memotivasi. Jadi penilaian itu tujuannya untuk mendidik dan memotivasi, bukan malah menjatuhkan anak ya, begitu. Oke, kalau sikap atau efektif itu dengan cara apa Pak kita menilainya? Ya jelas kita observasi, kita amati, ya kan Bapak Ibu ya, diobservasi, diamati, gitu Bapak Ibu. Jadi, oh anak ini khusyuk atau enggak itu kira-kira diberi ujian tulis gitu ya enggak bisa kita menilai. Jadi dilihat, oh anak itu ketika berdoa dia mengikuti, dia berdoa dengan khusyuk. Lihatnya gimana ya? Kita amati atau kita observasi itu ya. Oh anak ini bertanggung jawab, lihatnya gimana ya, melalui pengamatan kan gitu ya. Kemudian yang kedua penilaian diri, penilaian antar peserta didik dan jurnal. Jurnal ini adalah catatan, biasanya guru-guru itu kan punya catatan ya. Jadi yang paling anak ini yang paling sikapnya jelek sama paling bagus. Dalam menilai itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang standar itu biasanya enggak usah dicatat ya.
Jadi yang paling bagus dan yang paling rendah gitu ya. Kalau pengetahuan Pak gimana? Kalau pengetahuan ya jelas kita tes pakai tes tulis. Kalau enggak percaya tes tulis ya pakai tes lisan langsung tanya jawab ya. Atau penugasan berupa PR ya, itu keterampilan. Pengetahuan. Kalau keterampilan pakai apa, Pak? Pakai unjuk kerja, kinerja atau praktek. Anak-anak praktek. Nah, ada project, ada produk, ada portofolio. Portofolio itu kumpulan karya-karya ya. Produk itu berarti nanti di situ itu menghasilkan sesuatu ya. Kalau project itu cenderung proyek di situ ya. Tidak harus menghasilkan produk di situ ya. Jadi biasanya itu disuruh mengamati anak-anak itu. Ayo diamati yang kerja bakti di tempat sampean itu tiap minggu berapa orang. Minggu pertama berapa, minggu kedua berapa. Itu namanya proyek. Disuruh mengamati terkait dengan perkembangan mencangkok itu ya, berarti proyek itu ya. Nah, kemudian ada portofolio itu keterampilan. Nah, ini tadi evaluasi diagnostik itu menelaah kelemahan dan kelebihan siswa. Selektif itu berarti memilih siswa yang paling tepat. Penempatan itu menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu, biasanya di SMK ya. Ada evaluasi penempatan, ada evaluasi formatif. Formatif itu tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu? Tujuannya untuk memperbaiki, meningkatkan proses belajar dan mengajar. Biasanya formatif itu dipakai untuk PTK. Apa PTK Bapak Ibu? PTK apa Bapak? Penelitian tindakan kelas. PTK, penelitian tindakan kelas, itu biasanya pakai evaluasi formatif. Kalau sumatif itu sudah akhir, jadi dia di sini cenderung menentukan hasil atau kemajuan belajar. Nah, yang bisa diperbaiki itu yang formatif. Kalau sumatif ya sudah, itu sudah termasuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Karena sebelumnya sudah diperbaiki di mana? Di formatif. Oke. Kita lanjut ke soal ya. Kita lanjut ke soal yang ada kaitannya dengan penilaian. Penilaian, sebentar saya carikan ya. Coba saya carikan terkait soal penilaian. Sambil nunggu Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Atau paham semua? Paham semua ya? Bingung, Pak. Bingung, bingungnya di mana Bu? Silakan. Kita serahkan saja. Enggak, Pak ya, nanti ini di-share kan yang tadi. Ya, sudah ada di LMS itu Bu. Di situ kan lengkap, pedagogiknya ada 11 itu ya di situ ya. Yang ini nanti di-share Pak. Teori-teori belajar juga sudah ada ya Pak ya di LMS. Loh, sudah ada semua Bu. Sudah ada semua. Oh, berarti sebelum saya kasihkan itu sudah saya taruh di situ ya. Kalau ini kan udah rangkuman ya Pak. Masuk ke iya, sudah berupa rangkuman, sudah ada soalnya juga ya kan di situ. Oh ya. Iya, nanti di download. Iya, nanti jangan lupa Bu ya. Jangan nanti terus sampai menjelang itu. Kita fotokopi Pak. Kita print, kita fotokopi yang ini. Iya, di print bisa Bapak Ibu. Yang ini ya Pak ya? Di print bisa. Pak mau tanya. Ya.
evaluasi yang sering kita gunakan kan diagnostik, terus formatif sama sumatif, Pak. Di situ ada evaluasi selektif. Evaluasi selektif itu kapan digunakan ya, Pak? Evaluasi solatif. Selektif. Selektif. Oh, alah selektif. Solatif. Selektif. Evaluasi selektif itu untuk menyeleksi. Biasanya itu ya kalau ada lomba-lomba gitu itu loh Bapak Ibu. Kalau ada lomba-lomba kan anak loh yang cocok kan gitu ya. Berarti Paham, memilih Bapak? sesuai dengan bakat dan minat anak itu, Pak. Iya, betul. Jadi kan tidak mungkin anak itu kan ya apa istilahnya misalkan pidato begitu ya. Nah, kan diseleksi nanti yang masuk kriteria yang mana kan gitu ya. Itu Bapak Ibu ke situ larinya ya. Oke, ada lagi silakan. Yang lainnya silakan. Oke, tidak ada Bapak Ibu. Silakan, barangkali ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutin. Itu loh Pak, Pak, tentang modul ajar tadi Pak. Pembuatan modul ajar, jenengan ngendikan anak-anak tidak boleh disuruh untuk berdoa tadi loh Pak, atau gimana tadi Pak? Oh, ya ini terkait UKIN. UKIN kan belum Bapak Ibu lakukan kan ya? Nah, jadi kalau membuat modul ajar itu usahakan di sintaknya itu, di langkah-langkahnya itu, baik di pendahuluan, di inti maupun di akhir penutup, itu Bapak Ibu usahakan awalnya itu pakai siswa atau peserta didik. Peserta didik berdoa. Jangan guru menyuruh peserta didik berdoa, jangan begitu. Kalau buatnya itu ya. Kan nggak aktif siswanya gitu ya Pak? Iya, supaya kita itu nanti yang aktif itu siswa kita gitu loh. Ini Pak, dalam prakteknya Pak, dalam prakteknya misalnya kan dipimpin ketua kelas, itu gimana Pak? Saya menyampaikannya ke anak-anak. Bahasanya gimana Pak? Bahasanya di modulnya ya? Iya, maksudnya enggak bahasanya saat saya praktik gitu loh Pak mengajar. Oh, saat mengajar. Nah, makanya saat mengajar itu tidak boleh anak-anak mari kita berdoa, enggak boleh seperti itu. Jadi serahkan ke anak-anak. Ayo, silakan. Ada salah satu yang memimpin untuk berdoa, begitu. Jadi kalau praktek itu seperti itu. Kalau menunjuk salah satu siswa atau ketua kelasnya boleh ya Pak ya? Iya boleh, artinya itu mengaktifkan terima kasih siswanya. Bapak. Tapi kalau Bapak Ibu yang memimpinnya, Bapak Ibu yang aktif gitu ya. Maksud saya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke baik. Nah di sini yang nomor 1 coba kita lihat. Seorang guru ingin mengetahui sikap. Nah mengetahui sikap artinya di sini Bapak Ibu disuruh untuk menilai sikap anak, ya kan? Ketika diputarkan VCD, ya kan? Reaksinya gimana anak-anak? Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara pengamatan langsung. Begitu Bapak Ibu. Oke, coba kita lihat yang nomor 2. Langsung paham nanti insya Allah ya. Indikatornya IPK-nya. Coba kita lihat indikatornya di sini. Mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu KKO apa Bapak Ibu? KKO kognitif kan? Pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu dinilai dengan apa? Tulis. Itu saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak usah bingung-bingung. Kalau paham KKO pasti Bapak Ibu tahu. Mengidentifikasi ini pasti 3 titik, ya kan?
kalau keterampilan berarti 4 titik kan gitu ya. Mengidentifikasi berarti pakai tes tertulis. Masa mengidentifikasi nanti dinilainya pakai proyek kan enggak cocok ya Bapak Ibu ya. Pak, diulang Pak keterangannya Pak. Oke, baik. Jadi kita lihat dulu ranahnya Bu. Ranahnya ini terkait dengan ranah keterampilan, ranah sikap, atau ranah pengetahuan. Nah ya coba mengidentifikasi. Ranah pengetahuan. Ranah pengetahuan kan. Kalau pengetahuan, tekniknya pakai apa tadi kalau yang sudah saya jelaskan? Pengetahuan itu pakai 3 teknik. 1, tes tulis, tulisan, penugasan. Nah, berarti kita pilih tes tertulis, ya kan? Nah, yang nomor 3, memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri itu termasuk apa? Keterampilan, Mbak. Keterampilan berarti penilaian kinerja, ya kan? Masa portofolio kan kumpulan karya-karya. Nah, masa proyek kan enggak kan? Oke, lanjut berikutnya di sini mengetahui menilai kelemahan dan kelebihan siswa berarti lembar penilaian diri, ya kan Bapak Ibu ya? Nah, disuruh menilai dirinya sendiri itu namanya lembar penilaian ya. Oke, Pak Tanu memberi tugas kepada Riko untuk mendeklamasikan puisi. Deklamasi itu keterampilan, Pak. Keterampilan berarti pakai unjuk kerja. Kalau membuat puisi berarti nanti bisa jadi kita menilainya produk puisinya, ya kan? Nah, kalau di sini berarti kan unjuk kerja. Nah, yang ini loh baru produk. Pak Salman akan menilai hasil dari menggambar peta dengan kriteria estetik dan kualitas tekniknya. Berarti yang dinilai apanya? Produknya. Misalkan anak-anak disuruh membuat patung dari sabun, begitu berarti ya patungnya itu yang dinilai kan. Berarti produk. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah ini proyek ini pasti ya, meneliti, disuruh meneliti tiap minggu kegiatan kerja bakti, berapa orang yang ikut kerja bakti di minggu pertama, di minggu kedua, 3, keempat. Nah ini kira-kira menghasilkan produk apa enggak kan ya, disuruh mengamati kan ya, nanti ya berupa laporan kan ya, laporan hasil pengamatan ya, berarti termasuk proyek ya kan. Oke, lanjut kumpulan karya berarti portofolio. Ya, oke. Supaya anak-anak itu menjawab dengan hasil pemikirannya sendiri. Pakai pilihan ganda atau pakai uraian? Uraian. Saya enggak percaya dengan anak-anak ini. Saya pengen lihat anak-anak ini kira-kira nyontoh apa enggak. Nah, pakai aja uraian. Nanti kalau jawabannya sama dengan temannya, wah persis kalimatnya, berarti termasuk mencontekan. Enggak mungkin sama, walaupun jawabannya sama, kalimatnya mesti sedikit berbeda kan gitu ya. Oke, kriteria penilaian untuk menilai portofolio ditetapkan oleh guru dengan siswa. Baik, Bapak Ibu, untuk penilaian sudah paham apa belum? Halo? Insya Allah, Pak. Oke, nah, Bapak Ibu, ini saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada kasus-kasus terkait dengan pembelajaran, ya Bapak Ibu tadi sudah tahu ilmunya. Nanti Bapak Ibu akan bisa menjawabnya mudah-mudahan ya. Semuanya mudah-mudahan dimudahkan Bapak Ibu. Dimudahkan jemput rezekinya masing-masing ya. Rezeki keluarganya masing-masing ada di pundak Bapak Ibu. Mudah-mudahan sukses semuanya ya. Baik, saya serahkan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Yon.
materi pada malam hari. Terima kasih juga bunda-bunda yang telah hadir untuk belajar bersama ya. Dan malam hari ini mungkin malam yang terakhir Pak Ilmi, pertemuan terakhir di RGS 20. Semoga apa yang kita harapkan ya, apa yang kita harapkan, doa-doa kita dapat terkabul. Lulus UP-nya sehatkan ya bunda-bunda ya. Semoga disehatkan. Ya, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih Pak Ilmi yang Ya, telah sama-sama. ya telah sabar membimbing ya, telah sabar membimbing. Terima kasih. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pak Ilmi. Ibu, Terima kasih Pak Ilmi.